Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Di sini saya akan melakukan penanaman semangka, tapi saya melakukan penanaman semangkanya ini hanya kapasitas kecil ya, menanam di pekarangan rumah dengan medianya nanti berupa polybag ataupun ember-ember bekas. Di sini pertama-tama saya akan melakukan semainya dulu. Adapun dalam penyemaian ini saya menggunakan media penyemaiannya dari humus. Humus ini adalah hasil dari lelapukan dedaunan terembesi yang sudah menjadi tanah. Di sini saya juga siapkan dari abu pembakaran kayu, yang mana abu pembakaran kayu ini berfungsi atau bermanfaat untuk dijadikan bahan tambahan dari media tanam dan juga sebagai bahan untuk menangkal atau membasmi hama-hama berupa jamur dan virus yang berbahaya untuk tanaman, khususnya yang berada di dalam tanah. Di samping itu juga dari abu pembakaran ini dapat menstabilkan pH tanah dan menurunkan keasaman tanah yang sangat tinggi yang berdampak terhadap kurang suburnya atau terganggunya kesuburan dari tanaman. Oke, sekarang lanjut saja. Di sini dari humus atau kompos alam ini saya siapkan kurang lebih tadi 1 ember, dan untuk abu pembakarannya kurang lebih 1 kilo. Perbandingannya 1:10 dan diperkirakan saja ya sahabat. Di sini langsung saya campurkan, saya aduk ini. Diaduk merata. Setelah tercampur merata, baru saya masukkan ke media persemaian. Dalam melakukan persemaian, khususnya persemaian semangka, kita bisa menggunakan tempat apapun. Bisa juga menggunakan yang sangat sederhana, itu berupa daun pisang yang digulung. Nah, karena di sini saya adanya polybag ya, ini yang ya sedikit besar, karena tujuan saya semai di polybag seperti ini supaya nanti bibit ini walaupun sudah mulai menjalar masih bisa kita rawat di media semai pertama sebelum kita lakukan pemindahan di polybag besar atau di tempat-tempat lain. Saya lanjutkan melakukan pengisiannya dari polybag persemaian ini dulu. Untuk media persemaian diupayakan tanah ini jangan sampai ada bebatuan atau tanah-tanah keras yang menggumpal, karena nanti akan mengganggu proses pertumbuhan atau perkecambahan dari bibit yang kita semai tersebut. Setelah media semai terisi, baru dipindahkan ke tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Di sini saya taruh di samping rumah, di pekarangan yang ada atapnya. Tapi kalau sahabat ingin melakukan persemaian di tempat terbuka, bisa dibuatkan atap-atap sederhana, karena saat mengeluarkan kecambahannya nanti apabila terkena sinar matahari yang sangat terik, dia akan mengakibatkan terjadinya kematian. Begitu juga apabila terkena hujan yang terlalu deras, juga akan mengakibatkan semai ini atau tunas yang sudah mulai tumbuh itu nanti akan membusuk. Selanjutnya kita masukkan dari biji semangka ini. Di sini dari 1 polybag kecil ini saya berikan sebanyak 2 bibit atau 2 biji. Tapi kalau sahabat menggunakan media semai berupa polybag yang sangat kecil, memang khusus polybag semai, atau menggunakan media semai yang sudah dijual di toko pertanian,
bahkan menggunakan daun pisang yang digulung. Cukup satu sahabat ya. Saya sengaja memberi dua karena untuk mengantisipasi apabila dalam biji ini ada yang kurang berkualitas dan tidak tumbuh, maka masih ada biji satunya yang tumbuh demikian. Seperti ini. Dimasukkan bijinya di lubang-lubang yang sudah kita siapkan, dan penempatannya atau menaruh biji ini posisi berdiri seperti ini karena nanti yang akan terbuka di bagian ujung ini dan yang akan mengeluarkan tunas. Dalam menutup biji semai, jangan sampai ada benda-benda keras seperti batu atau tanah yang mengeras atau ranting-ranting kayu, perlu dihindari karena itu salah satu penyebab nanti proses persemaian tidak berhasil. Selanjutnya kita lakukan penyiraman. Penyiraman pun jangan terlalu basah ya sahabat, karena apabila terlalu basah, terlalu becek bahasanya, terlalu banyak mengandung air di media semai ini dapat juga menyebabkan terjadinya kebusukan pada biji persemaian ini. Begitu. Untuk proses selanjutnya, kita lihat dari kondisi media semai. Apabila media semai bagian atas mulai agak mengering, baru kita siram kembali. Namun kalau tetap basah, jangan dilakukan penyiraman lanjutan. Setelah itu ditutup. Kalau saya di sini cukup menutupnya dengan menggunakan karung. Adapun tujuan penutupan hanya untuk mengantisipasi atau menjaga jangan sampai selama proses tumbuhnya kecambah ini dicekirin kucing atau diganggu dicekir ayam, itu maksudnya. Samping itu juga dengan dilakukan penutupan akan lebih mempercepat tumbuhnya dari biji semai karena posisinya lembab. Nanti kita lihat setiap 3 hari sekali kita buka, kita lihat. Nah, apabila nanti sudah mulai tumbuh kecambah, ini tidak perlu ditutup lagi, langsung kita buka. Insya Allah atas izin Allah, nanti proses semai ini hingga mengeluarkan tunas sekitar 9 sampai 12 hari. Insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap disimak sahabat, karena nanti akan saya tunjukkan hasil tumbuhnya dari persemaian, cara pemindahannya ke media tanam baru untuk dilakukan pembesaran dan perawatan. Sekarang sudah 1 minggu akan saya lihat dari semai semangka ini. Nah, ini hasilnya. Alhamdulillah sudah mayoritas tumbuh. Bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada 3 bibit. Polybag paling pojok 2, rata-rata 2. Tinggal waktunya kita menunggu dari proses keluarnya daun. Setelah sudah mengeluarkan daun, 2 daun, bisa kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Ini perkembangan bibit dari semangka yang saya semai sudah 10 hari yang lalu, dan sudah 3 hari yang lalu ini saya pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Ini. Nah, di sini mungkin sahabat bertanya, kok kayak ular ya panjang-panjang begini dari bibit semangkanya? Nah, di sini sahabat, saat sudah tumbuh perkecambahan saya kelupaan 2 hari saya membukanya, sehingga dia memanjang karena proses kecambah itu kalau sudah nongol itu tutupnya harus dibuka. Nah, saya lupa membuka tutupnya sehingga dia memanjang mencari udara, bahasanya mencari matahari atau mencari sinar. Tapi apabila kita tanam dengan keadaan seperti ini tetap aman sahabat, akan tetap baik. Nah, selanjutnya ini sudah saatnya saya lakukan penanamannya karena sudah mulai tumbuh dari daun mudanya ya, ini sudah mulai tumbuh ini, dan akan saya pindah tanamkan. Adapun proses pemindahannya nanti akan saya tanam di sela-sela dari tanaman pekarangan rumah saya itu sahabat.
Sini aneka macam tanaman sayuran. Saya buat lubang seperti ini karena saya sistemnya tumpang sari. Saya buat lubang kurang lebih diameternya ukuran 15 kali 10 ya. Saya buat lubang kedalaman kurang lebih 30 cm. Seperti ini saya buat lubang dan memang sudah saya siapkan jalarannya. Nah, jalaran ini dulunya sisa bekas saya tanam buncis. Nah, ini masih ada yang bisa sisa labuk-labuknya ini. Tidak sempat saya panen, tapi saya biarkan saja. Nah, ini saya buat lubang seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan buat campuran dari media tanamnya. Jangan kemana-mana, tetap disimak ya sahabat ya. Adapun untuk media tanamnya di sini sudah saya siapkan humus dari bawah pohon terembesi, dan sini juga satu ember dari kohe ayam, sedangkan humus ini juga satu ember tadi. Kohe ayam ini perlu diingat sahabat, apabila sahabat ingin menggunakan untuk media tanam untuk kohe ayamnya ini, diusahakan kohe ayam sudah lama, jangan yang baru. Kalau yang baru akan rawan. Kalau saya sudah lama, ini sudah 3 bulan saya biarkan dan sudah tidak panas, sudah dingin. Langsung dicampurkan lagi dengan arang kayu yang sudah saya hancurkan dan saya sudah olah menjadi biotron sebanyak kurang lebih 2 kilo. Arang kayu ini manfaatnya besar sekali untuk kesuburan tanah dan juga untuk menyuburkan tanaman. Samping itu, arang kayu juga dia dapat menyerap air dan juga dapat menjadi poros, serta dapat membantu memaksimalkan unsur hara yang berada di tanah untuk mudah diserap oleh tanaman. Lanjut. Dan sini juga saya siapkan dari abu pembakaran. Adapun manfaat abu pembakaran ini juga banyak sekali, yang diantaranya untuk menetralkan keasaman tanah. Semua bahan diaduk jadi satu. Setelah teraduk merata, langsung saja kita bawa ke tempat penanamannya tadi. Pertama-tama kita masukkan dulu dari media ini separuh daripada lubang. Selanjutnya kita masukkan bibitnya. Setelah itu ditutup kembali. Selanjutnya disiram. Hal terpenting adalah apabila tidak ada hujan dalam 1 harian perlu dilakukan penyiraman. Insya Allah sahabat, dengan cara menanam semangka dengan cara sederhana ini, atas izin Allah akan tumbuh subur. Ya, intinya bila Allah mengizinkan sahabat ya, kalau kita hanya berusaha. Oke sahabat, sekian dulu video saya terkait cara semai semangka hingga menanam semangka. Dan untuk proses perawatannya 1 minggu ke depan dan seterusnya akan saya infokan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.